Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsih. Pada kali ini, kita akan mempelajari rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengingatkan kalian tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan ketentuan, A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Nah, di sini sudah Ibu kumpulkan atau Ibu simpulkan bagaimana rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, sehingga teman-teman nanti lebih mudah untuk mencarinya. Yang pertama, yang A, ada X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. B, X1 kali X2 yaitu C per A. C, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. D, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Nah, yang ini sebenarnya penurunannya dari hasil kali silang ya. 1 kali X2, X2. 1 kali X1, X1. Berarti X1 ditambah X2. Nah, yang penyebutnya dikali X1 kali X2. Gitu. Yang E, X1 per X2 ditambah X2 per X1, ini juga sama, kita kali silang X1 kali X1 itu X1 kuadrat, X2 kali X2 itu X2 kuadrat, yang bawah dikali, jadi X1 kali X2. Nah, yang ini itu penurunan rumus yang C, teman-teman. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu berarti X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Jadi yang E, rumusnya akan menjadi seperti ini. Gitu. Yang F, X1 dikurang X2 dikuadratkan sama dengan X1 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 ditambah X2 pangkat 2. Nah, yang ini kita kelompokkan dulu biar lebih gampang. Nah, setelah itu kita sudah punya X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat berdasarkan yang C. Lagi-lagi berdasarkan yang C. Nah, berarti ini kita turunkan rumusnya ke bawah sini. Nah, jadilah X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 dikali X2. Nah, yang ini berdasarkan turunan rumus yang atasnya. Nah, ini kan variabelnya sama ya, X1 kali X2. Min, utang, berarti utangnya bertambah. Sehingga rumusnya menjadi X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 4 dikali X1 kali X2. Jadi seperti itu. Yang G, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 ditambah X2 di pangkat 3 dikurang 3 kali X1 kali X2 dikali X1 ditambah X2. Jadi itulah dia kesimpulan rumus yang sudah Ibu simpulkan supaya teman-teman lebih mudah untuk mencari satu persatu. Kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0, maka tentukanlah. Nah, kita tentukanlah dari A sampai G. Berdasarkan kesimpulan tadi rumus yang sudah Ibu buat. Ya, kita kerjakan mulai dari yang A sampai yang G secara satu persatu. Yang A, ya, sebelum kita mengerjakan yang A, kita harus tahu A, B, C dari persamaan kuadrat berikut. A-nya berarti 1, B-nya berarti negatif 2, C-nya berarti negatif 3, sehingga kita bisa mencari satu persatu yang ditentukan. Yang A, X1 ditambah X2, berarti kita substitusikan. B-nya kan negatif 2, berarti negatif kali negatif itu positif, berarti seperti 2 dibagi 1, 2. Nah, kemudian yang B, X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya berapa? Negatif 3. A-nya 1. Berarti negatif 3 bagi 1 adalah negatif 3. Kemudian yang C. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Tadi kita sudah
sudah ketemu nih yang X1 tambah X2, kemudian kita juga sudah ketemu yang X1 kali X2. Sehingga kita dapat substitusikan secara langsung. Tadi X1 tambah X2 adalah 2, teman-teman. Berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 kali negatif 3, yaitu 4 ditambah 6. Kenapa? Ini kan negatif kali negatif. Nah, jadi hasilnya adalah 10. Yang D, 1 per X1 ditambah 1 per X2. Tadi kita sudah ketemu juga yang ditambah, kemudian kita juga sudah ketemu yang dikali, tinggal substitusikan. Berarti 2 per negatif 3 atau negatif 2 per 3, sama saja. Yang E, ya. Yang E ada X1 per X2 ditambah X2 per X1. Ini juga sama, tinggal kali silang ya penurunan rumus yang sudah Ibu bahas tadi di awal video. Nah, berarti kalau yang ini teman-teman bisa langsung substitusikan. Yang mana? Yang ditambah, yang dikali. Nah, di sini Ibu sudah buatkan notes-nya. Yang ditambah tadi hasilnya 2, yang dikali hasilnya negatif 3. Sehingga kita bisa substitusikan ke dalam rumus. Berarti ini negatif kali negatif, jangan lupa. Berarti 2 pangkat 2, 4. 4 ditambah 6 dibagi negatif 3. Berarti 10 per negatif 3 atau teman-teman juga bisa sebut sebagai negatif 10 per 3. Yang F, X1 dikurang X2 dikuadratkan sama dengan X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 4 dikali X1 kali X2. Tadi yang dijumlah berarti 2. 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali negatif 3. Negatif 4 kali negatif 3 itu plus 12. Berarti 4 ditambah 12 adalah 16. Oke, next kita yang terakhir, ada G ya. Ibu kasih notes-nya lagi, biar nggak lupa. Yang dijumlah adalah 2, yang dikali adalah negatif 3. Berarti yang terakhir yang ditanya adalah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 tambah X2 di pangkat 3 dikurang 3 kali X1 kali X2 dikali X1 tambah X2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali negatif 3 dikali 2. 2 pangkat 3 berapa? 8. Dikurang 3 kali negatif 3, negatif 9. Negatif 9 kali 2, negatif berapa? 18. Iya, berarti seperti ditambah ya teman-teman ya. Negatif kali negatif, positif. 8 ditambah 18, berapa? 26. Jadi seperti itu cara dan langkah pengerjaannya. Silakan dihitung. Ibu punya satu soal yang harus Ibu punya 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan ikuti step by step-nya yang sudah Ibu ajarkan di video tadi. Oke,